Hello, welcome back. Aku Bunga Ginsya Putri, NRP 05211840000007 dari kelas SEC. Di video kali ini, aku akan bahas tentang praktikum tempo hari tentang production planning, dan aku izin dulu nggak pakai muka karena emang lagi nggak berkenan. Nah, setelah selesai praktikum kemarin, muncul nih vlog. Nah, temanya sedikit berbeda karena kali ini kita langsung masuk ke studi kasus mengenai production planning itu sendiri. So, without any further ado, let's check it out. PT Agrians Furniture Group merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang furniture di mana kegiatan usahanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Ini juga menghasilkan produk-produk mebel untuk living room set, dining room set, bedroom set, office room set, dan family room set. Produk yang ditawarkan antara lain bed, drawer chest, desk, nightstand, sofa, dining table, stool, dan masih banyak lagi. Namun, bed dan nightstand untuk tipe mid-century dan Benwood merupakan produk unggulan. Pada PT Agrians Furniture Group, terdapat dua proses bisnis yang berjalan beriringan, yaitu make to order, di mana produksi dimulai setelah pelanggan melakukan order, dan make to stock, untuk memproduksi barang siap jual yang di stok di warehouse. Pada bulan ini, PT Agrians Furniture Group mendapatkan pesanan untuk produk mid-century nightstand untuk series bronze sebanyak 500 unit oleh PT Agung Supriyono Land. PT Agung Supriyono Land sendiri merupakan perusahaan terkemuka pengelola produk dan proyek real estate retail dan residensial yang pada saat ini tengah mengelola sebuah proyek apartemen yang akan rilis pada bulan September, sehingga pesanan produk tersebut harus dipenuhi pada bulan Agustus 2020. Dari sini, PT Agrians Furniture Group akan melakukan produksi pada bulan Juni dan Juli. Untuk memenuhi pesanan tersebut, PT Agrians Furniture Group dapat melakukan pesanan untuk material produksi pada PT Lestari Goods Supplier. Berikut rincian bill of material dari Mid-Century Nightstand. Chipboard 15 mm 1 sheet, medium density fiberboard 21 mm 1 sheet, medium density fiberboard 3 mm 1 sheet, kayu masif 0,17 meter persegi, lem urea 219 gram, hardware 1 set, finishing polyurethane 2,2 liter, dan packaging double wall 1 lembar. Sekarang masuk ke SAP. Pada modul production planning, PT Agrians Furniture Group akan melakukan beberapa tahapan berikut. Pertama-tama, akan melakukan setting ulang pada view MRP. Strategi grup akan diubah menjadi final with assembly untuk dapat lebih fleksibel dengan permintaan dari pelanggan dengan backward consumption di mana sales order dependent requirements atau material reservation-nya menggunakan independent requirements yang direncanakan dengan periode 30 hari sebelum tanggal requirements. Untuk forecasting, kita asumsikan sudah diubah periodenya untuk 12 bulan dengan optimization level mengikuti kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, karena mid-century nightstand ini merupakan produk unggulan, otomatis routing sudah sangat umum digunakan, sehingga kita asumsikan tidak perlu merubah routing, karena routing yang dibuat sebelumnya merupakan routing default, di mana setiap komponen akan diassign ke masing-masing work center-nya. Lalu yang ketiga, kita dapat melihat proporsi perencanaan pembuatan produk grup untuk setiap materialnya. Lalu selanjutnya, setelah forecasting di set, kita akan membuat sales and operation planning untuk meramalkan tingkat penjualan dan produksi di 12 bulan ke depan berdasarkan hasil forecasting dan target supply harian. SOP yang sudah dibuat akan dipisahkan pada demand management berdasarkan series yang akan dibuat. Demand management akan mempertimbangkan independent requirement terhadap series bronze dari mid-century nightstand dan selanjutnya akan dilakukan review. Selanjutnya, kita akan membuat jadwal produksi yang akan ditetapkan untuk 2 bulan ke depan, yaitu Juni dan Juli pada 2020, berdasarkan demand requirement-nya dengan menggunakan MPS. Lalu, kita akan melakukan MRP. Sebelumnya, kita cek dulu stoknya yang ada di warehouse. Jika di warehouse cukup, kita langsung produksi. Nah, kalau nggak cukup, kita akan procurement dulu ke vendor, yaitu PT Lestari Goods Supply. Asumsinya kan kita nggak punya cukup stok nih. Nah, kita akan melakukan purchase order material terlebih dahulu ke PT Lestari Goods Supply sebanyak 500 untuk setiap materialnya.
Lalu selagi nunggu barang, kita buat plan order dan kita ubah itu jadi production order buat nentuin proses produksi materialnya, kayak akan ditaruh di mana, terus bagaimana prosesnya, jumlahnya berapa, seperti itu. Lalu barang yang sudah sampai dan masuk ke warehouse, nanti kita catat, kita buat good receipt beserta movement type-nya menjadi 561 karena ini initial entry-nya ya. Lalu nanti kita pindahkan ke tempat produksi dengan menggunakan good issue. Pastikan work center dan routing sudah sesuai sehingga bisa langsung memulai produksi. Saat produksi sudah selesai, kita bakal masukin finished good ini ke inventory kita, sekalian diupdate untuk stok quantity-nya, stock values, dan harga buat perubahan valuasi di masa depan. Nah, setelah itu kita bisa review biaya apa saja yang sudah keluar saat proses produksi untuk setiap materialnya. Habis itu kita masuk ke order settlement. Nah, nanti di sini ini semua biaya akan di sum up untuk overall produksi dari mulai biaya material sampai upah tenaga kerja. Di sini juga akan dibandingkan actual cost dengan plan cost untuk mengidentifikasi apakah terdapat penyimpangan atau masalah yang mungkin timbul pada saat produksi. Untuk runtutan proses dari awal produksi hingga barang sampai ke PT Agung Supriyono Land, kurang lebih sebagai berikut. Pertama, PT Agung Supriyono Land melakukan order pembelian terhadap Mid-Century Nightstand Series Bronze kepada PT Agriens Furniture Group. Dan selanjutnya, PT Agriens Furniture Group akan melakukan perencanaan produksi. Lalu akan mengecek ketersediaan stok. Jika stok tersedia, maka sales order akan dikonfirmasi. Jika tidak tersedia, maka setelah melakukan konfirmasi sales order, PT Agriens Furniture Group akan melakukan perencanaan produksi dan perencanaan procurement barang dari PT Lestari Goods Supply. Selanjutnya, melakukan proses produksi. Setelah proses produksi selesai, dilakukan pick and pack barang, dan selanjutnya shipping barang ke customer ke Agung Supriyono Land. Selanjutnya, setelah barang sampai di PT Agung Supriyono Land, post good issue barang yang dikirim dari PT Agriens Furniture Group. Lalu, PT Agriens Furniture Group akan mengirimkan invoice kepada PT Agung Supriyono Land. Dan selanjutnya, setelah pembayaran diterima, maka PT Agriens Furniture Group akan membuat post receipt of customer payment. Lalu modul apa aja sih yang dipakai? Nah, di sini kita akan menggunakan 5 modul, yaitu SD, Sales and Distribution, MM, Material Management, PP, Production Planning, Finance, dan Controlling. Secara singkat, gimana kita menggunakan modul-modul selain modul Production Planning itu? Pertama, sales and distribution dulu ya. Ini biasanya dipakai buat bikin sales order ke customernya, sama buat delivery prosesnya, kayak shipment ke customernya tadi. Lalu untuk yang material management ini biasanya check availability sama procurement barang dari vendor. Selanjutnya untuk yang finance itu biasanya lebih ke utang piutang sama kayak buat invoice, terus receipt payment dari customer, terus bikin jurnal kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk controlling itu biasanya di order settlement untuk melihat biaya-biaya dari yang seperti material sampai upah tenaga kerja dan biaya-biaya kecil lainnya yang mendukung proses produksi. Dan untuk melihat apakah terdapat penyimpangan terhadap actual cost dan plan cost. Oke, nggak kerasa ini udah nyampe di ujung videonya. Jadi ya kurang lebihnya itu studi kasus yang bisa saya angkat mengenai production planning. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan karena di sini juga saya masih belajar. Ini adalah vlog terakhir, jadi aku mau ucapin terima kasih buat para asprak, mas mbak yang rela ngeluangin waktunya buat kita, sabar banget, kita masih banyak kurangnya, jadi mohon maaf juga lahir batin.
Tetap semangat Mas Mbak Asprak, semoga cepat lulus dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih juga kepada dosen pengampu yaitu Pak Andre. Semoga ilmu yang Pak Andre berikan bermanfaat buat kita. Sampai di sini aja vlognya. Terima kasih.